Dan ini ada anak remaja yang sampai bawa katana samurai kejar bapaknya gara-gara urusan es batu di masa pandemi. Oh iya. I'm not joking. Wow. Hey, what's up guys? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au. Hit 'em like now. What's the word? Impact. Touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Hari ini di 101 Just Fluid, gue masih ditemenin bareng Cinovita Tandri. Nama gue Bro Martin Wijaya. Dan kita masih diskusi hal-hal tentang parenting. Dan kalau lu belum nonton video sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas tentang parenting in the digital era. Terus kita bahas lagi fatherless generation. Katanya Indonesia peringkat ketiga di fatherless generation di dunia. Dan kita, kalau lu pengen tahu gimana komentarnya Cinovita, lu better cek video sebelumnya. Dan di sesi ketiga ini kita bakal ngobrolin tentang strawberry generation atau strawberry parents. Nah, nggak tahu teman-teman pernah dengar istilah ini nggak ya? Nah, Cinovita pernah dengar pastinya ya. Ya. Nah, saya mungkin kasih sedikit dielaborasi sedikit ya tentang apa sih ini. Jadi ada seorang profesor lah ya yang menyebutkan, mempopulerkan istilah ini. Jadi katanya ada strawberry generation, bahkan katanya Gen Z itu ya atau generasi Z itu diidentikan ya seperti strawberry generation ini. Istilahnya tuh mereka katanya cenderung emang kreatif dan sangat aware dengan mental health mereka, tapi kok cenderungnya gampang nyerah ya, kerja sedikit susah sedikit terus gampang resign gitu ya. Terus apa-apa dikit-dikit harus self healing, terus dikit-dikit harus kasih self reward gitu ya. Terus dikit-dikit mungkin gampang bilang bahwa dirinya ngalamin depresi, stres dan sebagainya. Jadi kesannya tuh kayak strawberry gitu ya, cantik di luar, kelihatan seger gitu ya, menarik, tapi lembek di dalam gitu ya. What's your comment on this, Cinovita? Strawberry generation tergantung kualitas strawberry-nya kali ya. Kalau yang dari US, yang dari Australia, yang dari Bogor, yang dari Jakarta, bentuknya, lembeknya, manisnya, kan tentunya berbeda-beda gitu. Ya. Jadi dilihat dulu kualitasnya, kualitas strawberry apa. Ada kualitas strawberry yang cantik, merah, seger, gede, dalamnya juga keras loh. Enggak berarti disentuh terus hancur, mungkin penyimpanannya tuh nggak bagus, cold storage-nya bagus. Kalau saya justru melihat dari angle yang berbeda. Kalau disebut sebagai strawberry generation, tadi pada saat disebutkan, sedikit-sedikit self-healing, sedikit-sedikit depresi. Sebenarnya kalau dibuang kata sedikitnya, kita bilang mereka lebih tahu apa itu self-healing. Mereka tahu bahwa kesehatan mental itu penting sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita waktu mendengar dengan pernyataan, dengan yang tadi ditambahin dikit-dikit, kalau buat saya pemaknaannya bisa berbeda sekali. Gitu. Karena memang yang ini yang kita hadapi. Generasi Z, generasi Alpha adalah generasi yang paling terdidik dari semua generasi sebelumnya. The abundance of information, jadi mereka lebih aware sekali. Sangat. Kesannya kayak mereka punya me time sendiri, ada di kamar sendiri. Kesannya tidak butuh orang tua karena semuanya mereka bisa dapatkan dari teknologi, dari Google. Ya. Dulu kita cari orang tua nanya, kesannya komunikasi kita baik sekali. Karena kita nggak punya perpustakaan, keles. Kita nggak punya source of info. Sumber infonya orang tua. Kita nggak punya ensiklopedia. Kita susah sekali mau. Dulu kita percaya kalau pegangan tangan atau lebih tinggi sedikit ciuman bisa hamil. Benar. Ya nggak sih? Kita diajarin begitu. Saya bahkan diajarin dulu, kamu kalau ciuman hati-hati loh, bisa hamil. Mau hamil anak SMP. Kayak hamil antara kayak percaya enggak. Lalu kalau kamu makan di jeruk ya, ada bijinya, kamu makan, tumbuh loh di kepala loh. Nanti jadi pohon, ada buahnya dan lain sebagainya. Anak SD digituin. Oke, terus kalau kamu makan bakmi kebanyakan, nanti di perut jadi cacing. Hidup semuanya jadi cacing karena bentuk bakmi begitu. Kita bisa digituin waktu SD. Oke? Mitos-mitos ini berdiri depan pintu nanti bisa kena angin. Makan air, minum es kalau lagi masa pandemi, hati-hati, nggak boleh harus yang anget.
Dan ini ada anak remaja yang sampai bawa katana samurai kejar bapaknya gara-gara urusan es batu di masa pandemi. Oh iya? I'm not joking. Wow. Karena anaknya lagi minum es, bapaknya larang. Jangan minum air es, ini lagi pandemi. Nanti kamu sakit leher tuh, mulai batuk-batuk. Anaknya sengaja kayak misalnya Bro Martin minum aja gitu. Kalau dikasih tahu dengerin. Masih kan pasti kalian ngajarin anak-anak gak boleh minum air es kan? Ya kan? Masih kan sampai sekarang? Pertanyaannya anaknya bilang begini. Kata siapa? Oke, kata siapa? Dia buka dong jurnal dari John Hopkins University. Semua keluar datanya. Tidak ada korelasi antara air es dengan sakit leher, flu, batuk, pilek. Terus bapaknya bilang, ini engkau ngajarin turun-temurun. Lo dengerin aja kenapa sih mesti kurang ajar? Gak bisa ya dengerin papa aja ya? Gak punya data. Anak sekarang, anak yang terdidik. Data, sources, jurnal, research, kalau ngomong sama mereka. Oke, bapaknya kesel, karena anaknya tetap mengambil, dia minum dong. Terus ada, gitu ya, terus es batunya digigit-gigit lagi di depan dia. Kayak kesannya kurang ajar kan? Padahal sebenarnya, karena dia punya data itu. Lalu, waktu minum dia dorong. Dia kesel kali gitu, gelasnya kena ke gigi. Gigi somplak. Anak remaja yang FOMO, fear of missing out. Ada satu sisi lagi namanya JOMO, the joy of missing out. Marah dong, giginya somplak. Nah di sini tuh ada katana. Ambil katana, kejar-kejaran dong gara-gara gigi. Datang ke saya, tanya, kalau keadaan seperti itu apa yang harus saya lakukan? Oke, saya kayak anak zaman sekarang adalah berdasarkan data. Nggak bisa kalau kita juga tidak pakai data. Kalau itu secara Western medical, ada yang disebut dengan Eastern medication. Gitu. Jadi kenapa nggak dibandingkan? Oke, kalau nggak punya data itu, kita harusnya ngomong, jangan main emosional, pakai logical. Oke, ini zamannya anak yang terdidik, Google, YouTube, segala macam data dan research. Kita orang timur, boleh aja belajar tentang herbal, tentang jamu-jamuan, tentang sinse, akupuntur, dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak, membandingkan antara Western dan Eastern? Buka sama-sama data. Papa ngerti kamu di sana, tapi boleh nggak kita juga ngobrol? Jadi tenangkan dirimu, jangan pride sebagai orang tua, lalu tidak punya data, ngamuk dan marah. Kalau sudah sampai ngamuk dan marah kayak begini, walaupun tidak sampai yang kejar-kejaran samurai, anaknya malas ngomong setelah itu. Oke, nah tadi dikatakan, terdidik itu nomor 1. Kedua, awareness dengan mental health mereka baik sekali. Betul. Mereka tahu. Kalau dikatakan tidak punya loyalitas, kalau buat saya justru mereka cerdas. Kalau dia merasa di satu tempat dia hanya mau dapat experience dan dia merasa bahwa tempat ini sudah tidak bisa mengisi dia mau pindah. Menurut aku dia cerdas, dia kepengen ada eskalator menuju yang lebih tinggi gitu loh. Betul. Ya kan? Dan menurut saya anak remaja, setiap hari saya bertemu dengan anak remaja ini justru menjadi anak remaja yang penuh dengan data, dengan research, dan mereka very philosophy loh. Kelihatan maturity-nya tinggi banget. Saya akan anaknya Miming, anaknya Chandra yang duduk di sini ini 16 tahun. Yes. Kalau dia ngomong akan bisa seperti anak usia 35-40 tahun. Because they read a lot. Sangat-sangat dewasa sekali, tetapi mereka di dalam body dengan pengalaman empiris yang kurang banyak. Tapi the data is here, gitu. Tapi perubahan hormonal ini dengan akil balik mencari identitas diri yang membuat di dalam itu bentrok, gitu loh. Dia tahu one thing, tapi prakteknya enggak. Jadi mereka tahu bahwa mereka harus rapi, mereka harus manage waktu, mereka tahu mereka mau jadi apa gitu. Tapi on the other hand, mereka nggak punya that skill untuk membersihkan kamarnya kan misalnya, untuk benar-benar mengatur waktunya, kapan main game, kapan enggak. Tapi mereka tahu itu salah. Gitu. Tapi kontrolnya, kontrol dirinya masih belum punya. Tapi kalau digali, saya kadang-kadang bilang, oh my God, I feel like, I'm talking to one 45 years old man when I'm talking to you, gitu. Karena benar-benar filosofi sekali.
Kenapa? Ini data dunia yang penuh dengan data ini yang mereka dapatkan. Jadi memang di era of abundance of information ini memang nggak bisa dipungkiri anak-anak jadi mudah sekali mengakses informasi kapan aja. Mereka dengan mudah tanya Google sekarang atau sekarang udah ada ChatGPT gitu ya, tanya ChatGPT nih mereka. Daripada nanya ke parents mungkin, daripada nanya ke teacher mungkin ya, bisa nanya dengan mudah gitu. Betul. Dan berarti gini Ci, mungkin nggak ya kalau istilah kayak ada strawberry generation dan sebagainya. Kalau saya bilang mungkin ini bukan masalah pengkategorian generasi mungkin ya, tapi kalau saya flashback, saya juga mungkin pernah ada di fase-fase yang mungkin kayak gitu ya. Aduh, mentalnya belum terbentuk, mungkin pernah merasa gampang nyerah, tapi kemudian kehidupan mengajarkan gitu ya untuk kita tuh bisa punya mental yang lebih kuat dan sebagainya. What do you think? Apakah memang ini mungkin bisa jadi salah satu fase kehidupan aja dari seseorang? Ya cenderung kalau anak-anak muda kan mungkin banyak yang belum seperti itu, ya kan? Gimana? Karena kalau menurut aku ada gap di sini nih, gap antara kecepatan daripada teknologi dengan orang tua datang dari generasi yang teknologi belum seperti sekarang. Iya. Ya kan? Kalau kita mengalami nih bersisian semuanya, mereka nggak pernah lihat lagi kaset kan? Saya kasih kaset sama pensil, apa korelasinya? Nggak nyambung. Apaan ini gitu loh? Buat mereka tuh barang dari zaman Pithecanthropus erectus gitu loh. Nggak paham mereka. Kenapa lesur segede gini gitu loh? Apalagi pakai yang DVD zaman dulu atau pakai yang layar warnanya hijau gitu. Apa namanya tuh saya sampai DOS ya zaman dulu. Mereka nggak nyambung gitu. Jadi buat saya suka tidak suka harus beradaptasi dengan mereka gitu dan terus belajar sih. Banyak kali kan kalau mau belajar sekarang tentang parenting. Banyak banget gitu. Resource-nya banyak banget. Yes. Paling gampang teman-teman bisa follow Instagram-nya Ci Novita Tandria. Di situ ada banyak banget. Terima kasih loh sudah mempromosikan. Iya. Karena saya juga sering liatin video-video si Novita gitu. Jadi dapat insight-insight juga ya. Sama itu satu lagi sebelum saya lupa. Validasi perasaan itu penting. Validasi gini misalnya. Ada yang disebut toxic positivity. Jadi kadang kalau kayak gimana ya? Kedengarannya positif tapi ada halnya. Kedengarannya kalimatnya positif, semangat, tapi itu bukan membantu gitu loh, tanpa bikin pressure. Misalnya punya masalah diceritakan, makanya mereka kadang nggak mau share their feelings. Karena terbiasa diremehkan, dikecilkan gitu loh. Misalnya nggak kepengen tampilin fotonya di Instagram. Ini kan banyak anak-anak nggak suka fotonya ditampilkan di Instagram mamanya misalnya. Saya setiap kali tampilin Instagram anak-anak, saya selalu minta izin. Nggak main posting aja. Gitu, boleh nggak mami tampilin yang ini? Jadi tidak main posting aja tanpa persetujuan mereka. You need their consent. Iya. Jangan angle yang ini aku kelihatan gendut banget. Terus kita bilang kata siapa sih malu lebay lu orang begitu kurus dan lain sebagainya misalnya. Dan terus kita bilang apaan sih lu lebay banget deh. Udah cantik apa segala macam kayak begini gitu. Validasi perasaan mereka, apa yang mereka rasakan. Kalau dia merasa insecure dan dia ngomong ke orang tua, dengerin. Jadi jangan bilang ya elah begini doang, zaman kita mami masuk dulu mak. Aduh lu orang ini kerjanya apa sih, cuman belajar doang. Justru trust dibangun ketika kita bisa memvalidasi perasaan mereka ya, Kita dengar. Dan terkadang kalau sudah punya anak remaja, ya kadang-kadang Tuhan ciptakan itu 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Artinya dengar lebih banyak. Observasi, lihat lebih banyak. Mulut kadang-kadang diem aja, ngangguk aja. Iya. Karena kan parents itu udah kecenderungannya kalau dengar itu untuk kasih jawaban. Padahal nggak juga ya. Iya. They just want you to listen. That's it. Kalau dia nggak minta advice, diem aja. Kecuali dia bilang, kalau menurut mami gimana? Nah, dirimu bersuara di situ. Karena kan cuma ngomongin begini, mamanya panjang sekali-kali lebar. Kayak that's not what I want. Dan itu nasihat, kalau direkam,
Sama dari TK, SD, SMP. Tuh kan, maminya udah bilang kan sama kamu kan, itu kan makanya. Tuh udah malas deh, next time dia udah malas ngomong. Wah ini belajar banget nih, saya juga belajar teman-teman. Ya untuk anak-anak saya belum teens nih, jadi bisa prepare nih. Kayaknya ada yang sebelah kiri saya ngangguk-ngangguk. Yang memang relate banget ya. Relate banget kayaknya. Oke, wah seru nih Ci. Nah, terus ada lagi ya istilah gini, kalau tadi kan anaknya. Nah, sekarang ada istilah lagi strawberry parents gitu. Ya kalau di sesi sebelumnya kita bahas tentang fatherless generation yang dimana orang tuanya tuh nggak peduli sama anak-anaknya, cenderung nggak peduli ya. Tapi kalau yang ini, strawberry parents ini cenderung overprotective sama anak-anaknya, sehingga mengakibatkan anaknya ngalamin proses sedikit, susah sedikit, langsung turun tangan dibantu anaknya, gitu ya. Pokoknya anaknya tuh kayaknya nggak boleh susah gitu hidupnya, ya. Pokoknya parentsnya itu take control everything lah sama anaknya, sehingga anaknya ini bikin mentalitas anaknya ini kayaknya tuh nggak mau susah juga gitu, nggak bisa susah juga. Nah, what do you think? Itu kalau disebut dalam 4 gaya parenting, ada yang namanya authoritative parenting style, ada authoritarian parenting style, ada permissive. Nah ini masuk di permissive. Yang keempat namanya neglected. Permissive itu gak ada tuntutan apa-apa dan dilayani terus, apa maumu aku layanin gitu loh. Nah biasanya datang dengan anak laki-laki satu-satunya dalam budaya patriarki. Oh iya. Biasanya Raja, perempuan, pangeran muda. pangeran prince ya. Oke. Putra mahkota. Biasanya begitu. Bahkan ngerangkak aja nggak boleh. Bener bahkan merangkak aja nggak boleh. Padahal merangkak bagian dari tahapan tumbuh kembang, milestone seorang anak yang penting banget. Anak harus merangkak. Nice. Itu bagian daripada tahapan tumbuh kembang anak. Yang tidak merangkak akan mempengaruhi nanti konsentrasi belajar mereka waktu masuk usia SD. Waktu mulai belajar. Jadi itu biasanya terjadi, permisif ini. Permisif jadi melayani semua. Jadi akhirnya begitu mereka masuk usia remaja karena kebiasaan dilayani, gak bisa teamwork pastinya. Semuanya mau orang yang dengerin dia. Keputusan dia yang selalu yang benar. Oke? Susternya berapa biji gitu, belum lagi mbak-mbak yang lain gitu. Atau bahkan dari keluarga menengah ke bawah pun sama, ibunya yang melayani dia. Nah ini yang saya sebut sebagai permisif. Ada lagi yang satu neglected, benar-benar tidak diurus sama sekali, benar-benar dilepas begitu saja, bahkan tidak ada boundaries sama sekali. Betul, tidak ada boundaries, jauh tidak ada kehadiran orang tua sama sekali di sana. Ini permisif yang masuk dengan yang permisif. Dan ini banyak terjadi. Betul. Di keluarga Cindo. Langsung disebut guys, terang-terangan. Tapi memang sih ya, kita bisa melihat realita ini di sekeliling kita juga ya. Saya rasa mungkin banyak teman-teman yang relate juga ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Ci. Titipan ya dari rekan-rekan. Gimana kalau saya punya anak-anak, gimana caranya kita bisa punya anak yang fighting spiritnya tuh tangguh, nggak gampang nyerah ya. Karena sekarang kan dengan berbagai kemudahan teknologi tuh kesannya instan gitu, serba gampang gitu ya. Nah ini nyambung ke yang tadi strawberry parents ya. Berarti gimana caranya kita bisa bikin mental anak-anak ini lebih tangguh? Socrates bilang, hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Jadi hidup itu harus diuji. Harus ada daya juang. Mulai kapan pertanyaannya? Dari kecil. Ya kan? Dari kecil. Jadi saya ambil contoh misalnya. Begitu anak sudah bisa, jadi kita ada tahapan tumbuh kembang anak. 1,5 tahun di mana anak sudah harus lepas pelan-pelan belajar untuk lepas diapers. Oke, 1,5 tahun. Jangan lebih muda, jangan terlalu tua. Nah sekarang kenyataan yang terjadi, orang tua kan cari gampang. Cari gampang, anak pakai diapers sepanjang hari biar nggak bocor. Tip di celana, pipis di celana. Karena malas untuk bawa ke belakang atau tidak tahu, bukan hanya malas ya, atau nggak tahu bahwa pentingnya toilet training. Daya juang itu dimulai dari toilet training. Mengekang kantung kemih, melepaskan kantong kemih,
atau membuang kotorannya BAB ke toilet. Toilet ada di sana nih, 5 meter. Saya mau pipis. Oke, dikasih tahu anak ini, toilet di sana. Kalau Miles, misalnya cucu saya, Miles mau pipis, kasih tahu ya nak. Lalu opanya kalau kita ditipin, setiap setengah jam alarm kita bunyi. Ya, dia udah tahu. Opa, toilet. Oke, langsung dia udah tahu. Dia masuk ke sana, langsung dia duduk di situ, terus dia pipis. Kita lihat kalau minumnya banyak, atau lagi bepergian, kita lihat, oh oke, nggak terlalu banyak minumnya, berarti 1 jam alarmnya. Mau pup, dia tidak pernah pup di diapers setelah usia 1,5 tahun. Itu daya juang. Sederhana. Daya juang apa lagi? Pakai sepatu. Sepatu dipilih yang pakai velcro. Tidak dengan sepatu basket. Harus diikat satu-satu. Velcro kan tuang pop. Ya kan? Tapi membangun anak punya rasa percaya diri. I did it. I bisa pakai sepatu sendiri. Itu. Jadi ilmu parenting penting banget untuk mengetahui tahapan tumbuh kembang anak. Itu daya juang. Makan sendiri itu daya juang. Bukan disuapin sampai usia 6 tahun. Ada anak kelas 4 SD masih dikasih makan sama mbaknya. Oke? Dia 6 bulan. Begitu empati, sudah duduk di bangkunya untuk makan. Lalu diajarkan untuk makan sendiri. Berantakan nggak apa-apa. Ada bahkan kita masukin kotak gitu ya, bangkunya masukin ke situ, berantakan nggak apa-apa, tapi di antara kotak gitu, kotak kayak kontainer gitu loh, kontainer gede. Jadi kalau jatuh di kontainer tinggal dibawa ke belakang dibersihin, Jadi gampang ya. lebih gampang. Tapi justru itu anak diajarkan dengan kotor, dengan segala macam untuk punya daya juang. Tapi kalau dari kecil cuma dibilang kamu nggak usah bersihin kamar, pakai sepatu mah buru-buru, di mobil dipakein, mamanya telat bangun, anaknya telat bangun, di mobil baru dipakein, pakai baju juga di mobil, nggak usah mandi dan lain sebagainya, seradak seruduk. Semua dilayani oleh mama dan susternya. Anak nggak tahu apa itu daya juang. Daya juang itu jangan dipikirkan yang rumit-rumit, Bro Martin. Daya juang itu dari hal yang sederhana. Piringnya sendiri ke belakang, makan sendiri, pup, toilet, bersihin, tarik spraynya sendiri, taruh bantalnya, taruh gulingnya, buka hordengnya, buang tempat sampah. Dari usia berapa? 2 tahun udah bisa dilakukan. Oke. Ya tergantung orang tuanya. Sekarang kalau ditanya bagaimana caranya, saya selalu tidak terlalu setuju orang menanyakan dengan kata cara. Cara itu mekanik. Cara itu mesin. Cara menyalakan AC. Cara menyalakan kamera. Ibarat barang ya. Iya kan, tombol on off, play, lalu lihat bagaimana mukanya pas di tengah, oke? Di mana angle-nya yang bagus dan lain sebagainya, bajunya jangan kotak-kotak, itu cara, gitu. Tapi manusia nggak bisa. You need to show it, you need to teach. Kasih example ya. Diajarkan, itu daya juang. Keren banget. Ya belajar banyak ya, saya juga belajar nih. Kayaknya anak-anak saya harus dilatih lebih mandiri mulai sekarang. It's good. Wah. Terus ada pertanyaan lagi nih Ci. Sekarang gimana caranya nanganin anak, ambisi anak ya, yang sebetulnya tuh kayaknya dia nggak punya capability ya, tapi dia suka aja ngelakuinnya. Apakah parents harus support atau di stop aja sebaiknya? Lebih spesifik sih, maksudnya nih apa? Capability apa? Ya misalnya ya dia suka balet gitu ya, tapi sebetulnya dia nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Kata siapa? Misalnya. Ya, kata siapa? Parentsnya merasa Iya, seperti itu. karena parentsnya bukan balerina. Ngerti nggak sih? Iya. Atau parents dia bukan penyanyi, tapi dia nganggap anaknya suaranya nggak bagus. Kecuali yang memberikan masukan ini benar expert di bidangnya. Kalau toh iya, misalnya dia penyanyi, suara anaknya nggak terlalu bagus, jangan direndahkan, jangan diremehkan, gitu. Ini tadi nih validasi dulu. Oke. Menurut pendapat mami, jadi jangan aduh suara kayak gitu, janganlah ya, aduh kena prank tau gak sih, orang dengarnya juga nggak enak. Tuh kayak mama tuh suaranya keren, ngerti gak sih? Tapi berikan dia kesempatan gitu. Oke, kalau kamu memang mau pursue di sini untuk nyanyi, boleh. Tapi kalau bisa sih kamu ikut lomba. Gitu setelah latihan berapa lama, coba ikut lomba yang kecil-kecil dari gereja. Mungkin lagi perayaan 17 Agustus gitu.
lagi di sekolah. Kalau nanti kamu lihat bahwa ternyata kamu tetap menyukai dan ternyata di sana ada penghargaan di situ, go ahead, mami mah support aja gitu loh. Tapi kalau enggak, coba bisa cari yang lain nak. Gitu. Kita coba sama-sama cari deh. Jadi eksplorasi terus ya. Anak akan juga menerimanya dengan lebih lapang dada gitu loh. At least dia udah nyoba, udah coba. Tidak dikecilkan. Iya. Well, kita belajar banyak ya, as parents, karena saya pribadi juga belajar banyak. Saya encourage rekan-rekan semua untuk yang nonton video ini, kalau kalian parents, kalian kayaknya harus follow sosmednya Cinovita supaya bisa terus belajar ya insight-insight terbaru. Padahal ini masih belajar juga loh, nggak ada habisnya. Pak Cinovita belajar dulu, kita ikutin ya, ikutan belajar. Well, thank you banget ya Cinovita buat hari ini sudah berbagi banyak di Chemistry Podcast. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua ya. Mungkin satu kata penutup, satu kalimat penutup untuk para parents di rumah. Oke, kalau menjadi yang baru masih pacaran nih ya, tahapan calon orang tua, oke, atau merencanakan untuk menikah gitu, berkembang baik dulu deh, baru berkembang biak. Kenapa tau nggak? Karena kalau kita nggak berkembang baik, lalu kita berkembang biak, kasihan yang kita lahirkan. Dan kalau sudah jadi orang tua, belajar jadi orang tua, serap ilmu parenting. Boleh ikut Instagram saya, boleh follow YouTube atau Chemistry punya podcast, tapi belajar terus. Jangan take it for granted. Karena yang kalian hasilkan di dalam pernikahan yang namanya anak adalah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kelak. Diminta pertanggungjawaban loh, Martin, anak yang saya kasih 2 orang, apa yang kau lakukan terhadap mereka? Jadi pertanggungjawaban, lakukan itu dengan sepenuh hati dan dengan ilmu parenting, sehingga pertanggungjawaban ini nanti kita bisa untuk menghadap sama yang menciptakan kita dengan ya Tuhan, I've tried my best, gitu kan? Yes. Tapi kalau tidak, kamu habiskan waktu secara kairos dengan sia-sia, anak tidak mendapatkan yang seharusnya, takutnya nanti disentil sama yang di atas. Gitu aja sih. Warning buat kita semua tentunya ya rekan-rekan ya. Saya jadi keinget satu pertanyaan tadi belum sempat saya singgung. Mungkin ini bisa dijawab juga. Terutama sekarang untuk gereja-gereja ya, untuk church leaders dan sebagainya. Saya pikir kan isu parenting ini kan sangat krusial. Saya baca satu riset dari Bilangan Research Center yang mengatakan ternyata 70% dari anak-anak kita itu mengalami pengenalan akan Tuhan dari orang tuanya. Ya. Nah, gimana saran mungkin ya untuk para church leaders juga yang mungkin menonton acara ini? Ya. Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mensupport parenting yang baik? Untuk jemaat yang Ordonya harus jelas sekali ya. ini. Ordo harus jelas dalam arti, kalau kita bicara ordo yang menaungi di atas Allah Bapa itu sendiri, gitu loh. Dan suami sebagai kepala keluarga tunduk terhadap Tuhannya, gitu ya. Lalu suami di bawahnya ada istri. Saya nggak taruh istri di samping loh. Istri itu di bawah. Karena pemimpin hanya boleh satu. Oke. Baru yang taat kepada suami yang taat kepada yang ordo paling di atas, baru di bawah anak-anak. Kalau semuanya ini anak-anak kepada ibu yang taat suami tapi yang taat kepada Tuhan, ini ordo yang jelas, anak-anak kan jelas. Tapi kalau si pemimpin aja udah nggak jelas, ke bawah bisa runtuh. Gitu. Jadi buat saya itu aja sih kata kuncinya. Ordonya harus jelas ya. Harus jelas. Diajarkan juga ya di gereja-gereja, mungkin bisa bikin seminar-seminar juga. Aku yakin ini banyak yang protes nih Bro Martin. Kenapa aku dibawa gitu? Emansipasi wanita, pemberdayaan perempuan gitu kan? Iya kan? Kalau saya sebagai seorang perempuan Kristen, pemimpin selalu ada di atas. Tapi saya bilang sama suami, boleh kamu jadi kepala, tapi aku jadi leher. Kalau lehermu sakit karena salah bantal, lu nggak bisa nengok. Bener. Well, it's a really fun session with you, Cinovita. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami.
So this is it guys, jangan lupa subscribe ke channelnya KWC sekarang juga supaya lo nggak ketinggalan video-video kita berikutnya ya. So ciao, thank you, God bless you.